Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qa'il ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim wa huwa astaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasahidin wa syakirin summal hamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal kurama, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, sesepuh bini sepuh ingkang senantiasa kawula cadhong-cadhong pandonganipun ugi pitutur saenipun lan dumateng sedayanipun keluarga besar saking Bani Haji Kargat ingkang senantiasa dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dumateng sahibul hajjah, sahibul bait, sahibul kaifiyah, Bapak Banten, Bapak Kurniadi, sak keluarginipun ingkang kawula tresnani lan mugi-mugi selalu dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten kesupen dumateng penata acara ingkang bijaksana. Langkung rumiyin monggo kula panjenengan sampun bosen-bosen anggenipun nyaturaken rasa syukur alhamdulillah. Ing pundi ngantos siang sak menika kula panjenengan taksih pinaringan pinarasan pinanjar wilujeng sehat wal afiat. Sholawat, salam mugi selalu kalimahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sedherek-sedherek ingkang minulya, siang samenika kula panjenengan sami-sami ngratetaken dalam suatu keluarga besar. Dalam hidup keluarga ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang mana keluarga tidak bisa digantikan oleh siapapun. Rantan nyuwun sewu kula mawon ya tembe mawon ya niki ketilaran garwa istilah dudu muni curhat ya, memang yang saya lagi duda. Iya, dudu promosi ya, usia tim piatu tambah titel duda. Ingkang pundi tembe ngraosaken berharganya keluarga, apalagi orang yang melahirkan anak-anak kita. Ini Masya Allah kehilangan yang sangat dalam. Setelah tidak ada memang baru terasa, yang mana kita menginginkan menghantarkan putra putri kita sampai ke jenjang pernikahan itu inginnya ya sama dengan orang yang melahirkan. Ini keterasannya amat yang luar biasa. Kalau indahnya tercapai hal itu, makanya ya ini suatu pelajaran bagi kita semua bagaimana berharganya rumah tangga yang masih utuh, menghantarkan bersama putra putri kita kepada jenjang yang terakhir kewajiban orang tua, yaitu menikah
menikahkan. Karena kewajiban orang tua itu ada 3. Yang pertama yaitu ayuhsina ismahu. Ayuhsina ismahu, memberi nama, tapi yang ayuhsina, memberi nama yang terbaik. Ini adalah kewajiban orang tua. Jangan seperti orang-orang tua dulu memberi nama sakepenake dewek, sing penting sesuai dengan hurufnya. Ya, kalau dulu berpegang pada huruf, istilah K, T, ini biasanya hari Minggu, hari Ahad, nanti buarane kejang-kejang, buarane apa sih, penting sesuai. Ya kadang-kadang sampai moni runtah, sampai moni botol, sampai moni bendak. Nah ini nyata zaman-zaman dulu, padahal menurut hadis ini ya silahkan memberi nama, tapi ayuh sina, harus yang terbaik. Dan yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak-anak kita yaitu ayu alimahu alkitabata. Kita harus mendidik, mengajar, khususnya yaitu masalah sopan santun atau tata krama. Juga yang tidak kalah pentingnya yaitu ilmu-ilmu agama. Ini yang menjadi kewajiban orang tua kita. Ini sebenarnya yang wajib mengajarkan pada anak adalah orang tuanya aslinya. Cuman kadang-kala karena orang tuanya sibuk lah, orang tuanya tidak menguasai sebagai guru lah, akhirnya diserahkan kepada orang lain. Yang penting ada niatan kewajiban sebagai orang tua, yaitu mendidik. Dan yang terakhir kewajiban orang tua yaitu ayudazawiza idza balagha, yaitu menikahkan dikala sudah balik. Dalam arti balik di sini balagha yaitu sudah sampai kecukupan, baik masalah mental, juga kesehatan, juga ekonomi. Ini yang kadang-kala pemerintah juga membatasi untuk zaman-zaman sekarang itu. Untuk pernikahan itu paling rendah itu 19 tahun. Kalau di bawah 19 tahun ya harus melalui pengadilan, apa istilah pengadilan sidang yang di bawah umur. Nah, itu biasanya yang memang KPAI apa itu ya, yang ada di Selawi. Ini juga karena antisipasinya pemerintah ini lebih baik untuk mencegah dari pernikahan dini ya. Ini yang saya sampaikan, yang mana yaitu kenikmatan dalam berkeluarga setidaknya menginginkan sekali sampai wafat kita bersama itu adalah pasangan yang sesungguhnya. Ini terasa nikmat luar biasa, karena ya seperti itu dalam hal masalah keluarga ini nomor 1. Makanya kebersatuan di sini ya kita jaga, kita eratkan selalu, karena bagaimanapun keluarga supaya di nomor 1-kan. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, sebaik-baik seorang suami ataupun seorang imam keluarga ini yang baik perbuatannya kepada keluarga. Jadi kapan jenengan kalau mau nafkah, ini nafkah yang lebih utama adalah keluarga. Jangan dianggap kita membiayai anak itu bukan suatu sedekah. Itu juga sedekah yang terbesar. Yang terbesar sedekah kita adalah untuk memberikan kebutuhan keluarga. Seandainya untuk bersedekah kepada lainnya pun, kalau memang keluarga kebutuhan sudah tercukupi. Ini kadang-kala ada orang yang salah paham
ya, keluarga ini kadang-kala terabaikan, ya, orang lain malah yang dibantu. Ya boleh dibantu, lebih baik kalau memang ada kelebihan. Jadi urutan-urutan yang mana Allah memberikan nafkah yang wajib, yaitu pertama kepada keluarga, yang kedua baru kerabat, sedulur-sedulur, baru sedulur-sedulur sudah mampu, baru kita teman-teman dekat, baru ke yatim piatu. Ini yatim piatu malah tingkatan yang ketiganya. Nah, ini menurut aturan agama, ya. Sehingga untuk kita semua agar lebih mendalami masalah keagamaan, yaitu kita mempelajari Al-Quran khususnya, yaitu mana-mana yang lebih wajib dulu, itulah yang didahulukan. Ya, seperti saat-saat sekarang nyuwun sewu, ya, kebanyakan sekarang itu mengejar umrohnya daripada hajinya. Ini kadang-kala kan terbalik, ya. Malah kadang-kala diambil, ya, karena kemarin informasi yang salah paham, yang katanya 65 ke atas tidak akan bisa diberangkatkan sampai kapanpun, akhirnya diambil untuk umroh. Ini yang terjadi, ya. Dan yang mana sekarang ini kebanyakan yang laris itu malah travel umroh, ya, didahulukan, padahal umroh itu hukumnya sunnah, sedangkan haji hukumnya wajib. Ibarat nyuwun sewu, ini bagi keluarga besar Bani Haji Karga, ya dimohonkanlah sepengin apapun diusahakan daftar dulu masalah haji. Mondene mengkuana rezeki lebih, silahkan baru umroh. Karena kewajiban orang Islam dan rukun Islam itu adalah haji. Umroh sampai 50 kali pun nyuwun sewu tidak akan bisa menghapus rukunnya orang Islam, yaitu haji. Kalau sudah daftar, berangkat atau tidak berangkat, panjenengan sudah tidak ada tanggung jawab sebagai ahliya atau orang yang mampu manis atau ilaihi sabila. Nah, ini yang kadang-kala kita dalam mempelajari hal masalah agama, nyuwun sewu, ya memang kaya nyong sampean, tapi kebanyakan ya Islam keturunan, bapaknya Islam, ibunya Islam, ya wis melu Islam. Masalah hukum orang hati. Ini yang kadang-kala kita pahami, ya kebanyakan Islamnya Islam keturunan, sehingga orang-orang tua dulu ya kita ikuti saja apa-apa yang menjadi adat ataupun kebiasaan. Makanya untuk setiap kita dalam pengajian apapun, usahakan untuk mengerti apa yang disampaikan dalam hal masalah ilmu agama. Dan alhamdulillah ini sudah beberapa tahun, nah, saya rasa sering mengisi di acara ini, sehingga saya pribadi merasa salut, merasa luar biasa. Apalagi sampai Blitar, panji uja-uja, bojane urunan. Ya, saya terlalu sibuk untuk umat, ya, bukan masalah keluarga, apalagi keluarga sekarang, ya, karena terlalu banyak umat yang menuntut, ya, untuk hari ini saja yang nyuwun sewu, ya, hari ini saja. Tadi saya sempat akad nikah saya serahkan pada orang lain. Pada waktu itu ada akad nikah di Masjid Baitul Mutakin, ya. Tapi karena banyak acara saya serahkan pada yang lainnya. Dan mungkin ya nanti setelah di sini ya pada asar lagi ada lagi, pada maghrib ada lagi, pada isya ada lagi. Jadi ya nyuwun sewu, bukan masalah saya menolak, apalagi ibaratnya plesir. Kayong mien lagi bojo, caplesir lah orang gelem. Setelah kemarin sudah rencana mau 1 minggu di Malang karena anak saya akan wisuda,
Ternyata istri meninggal, sehingga yang sudah dipersiapkan 1 minggu plesir ternyata berantakan semua. Ya, ini yang saya rasakan luar biasa, kehilangan yang luar biasa, sehingga saya bisa ngomong seperti ini dalam arti berharganya keluarga, khususnya menghantarkan putra putri kita sampai ke jenjang pernikahan itu dengan anak-anak yang dilahirkan, dengan ibu yang melahirkan anak-anak ini, yang saya rasa tidak akan tercapai untuk diri saya pribadi ya, karena sudah tidak ada. Dan dengan inilah usahakan panjenengan jaga istri-istri panjenengan, yang istilahnya kami juga hampir terlupakan dalam arti karena terlalu sibuk, sehingga keluarga istri ini terlalu sibuk juga menghadapi toko, sehingga ya tidak bisa merewangi gelane barang wis makan. Inilah suatu kehidupan, memang ya semuanya sudah ada takdirnya sendiri. Walikulli umatin ajalun wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap sesuatu, setiap umat ada ajalnya sendiri, dan dikala ajal itu datang maka tidak bisa mengundurkan saatan, walau hanya 1 detik. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan. Jadi kita harus sadar bahwa manusia ini hakikatnya adalah tinggal kita istilahnya menunggu dari antrian-antrian yang sudah kita pegang bersama-sama, dalam arti sudah ada antriannya sendiri-sendiri. Yang sana gilirane, ibarat kita di puskesmas ya, mungkin kita ambil nomor itu tidak peduli yang mengambil itu muda, yang mengambil itu tua, yang mengambil itu gemuk, yang mengambil itu kurus atau apa. Di saat nomornya sudah datang ya dipanggil. Dan inilah yang terjadi, yang mana saya sendiri cerita ini ya untuk motivasi panjenengan semuanya. Itu dalam masalah ajal memang tidak ada yang bisa menghalangi. Saya sempat hampir tidak menerima, makanya Allah ini kalau di dalam masalah takdir ini 2 kali watuk minuna 2 kali harus iman kepada takdir, karena iman itu jarang bisa diterima oleh manusia. Nah, karena takdir, kadang-kala kita terkena takdir, saya rasa tidak semua orang akan menerima takdir itu. Untuk sementara ya, kita kalau diberi takdir pasti donge akenem donge aja kayak piye ya, donge yang wingi kayak piye ya, donge sing akhirnya ini berarti kan tidak bisa menerima dulu. Makanya Allah istilahnya, kalau iman kepada Allah hanya 1 kali, iman kepada nabi-nabi 1 kali, iman kepada kitab 1 kali, iman kepada malaikat 1 kali, tapi dikala harus iman kepada takdir, Allah menyampaikan 2 kali tukmina biqadrihi, kelawan takdir Gusti Allah, yang ternyata saya sendiri ya ini mengalami, saya tidak menerima waktu itu ya, karena bagaimanapun ya inginnya hidup sebentar lagi ya, bisa menit orang coba ditanyakan ngomong apa ya. Ini yang terjadi memang luar biasa di dalam masalah takdir, jarang orang langsung menerima. Pasti alasan bilang apalagi sedang lucu-lucunya anak seumpamanya kok ada umur yang terbatas meninggal, mungkin kita akan berbicara macam-macam gara-gara inilah, gara-gara itulah. Padahal semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
Jadi kesimpulannya, marilah kita pertahankan, usahakan dalam hal kekeluargaan ini sampai kapanpun, terus kita jaga, kita rawat, jangan sampai ada sesuatu hal apa yang kurang diinginkan. Kiranya demikian, mohon maaf, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, kita doa bersama-sama, mudah-mudahan keluarga yang kita bersama-sama dalam menjalani kehidupan ini akan senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin Allahumma amin. Wala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin sholihah. Sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan dakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma ja'al hadihil jannah Bani Haji Karika Jamiatal Mubarakah, Jamiatal Marhumah, Jamiatal Ma'asumah. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim Haji Bani Karika wasallim man ma'ahum wa man ma'ahum wafathum wafat man ma'ahum wa man ma'ahum wa balihum wa balih man ma'ahum wa balih ma ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wal alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.